Alright, ladies and gentlemen, it's time for Rumble. Partai perbaikan peringkat di kelas Flyweight Division 56,7 kg. Langsung saja kita perkenalkan kembali kedua fighter yang akan bertarung. Dari sudut biru seorang fighter kelahiran Medan, usia 24 tahun dengan tinggi badan 160 cm. Menguasai disiplin boxing dengan rekor bertarung 1 kali kalah. Fight out from Ra Muay Thai. Inilah dia, Jeremy Siregar. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Batu Nangkok. Usia 25 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Disiplin boxing, rekor bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah. Fight out from Ultima Muay Thai dengan julukan Dinamit. Inilah dia, Dewan juri kita hari ini bawa Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Inspektor pertandingan bawa Francino Tirta. Juri Soma Anthony David Strom. Wasit Ichi. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi siap-siap dan bermain sportif. Tas dulu. Kembali sudut. Juri 1. Dan inilah babak pertama kita malam ini. Partai perbaikan peringkat Flyweight. Silakan Diki Jo dan Bung Max. Ya, terima kasih Ovi. Pecinta Sword One, inilah pertandingan perbaikan peringkat di kelas Flyweight antara Anam lawan Jeremy Siregar. Bung Max, tampaknya pertandingan akan berjalan seperti apa nantinya ini? Wah, ini pertarungan klasik antara seorang grappler dengan seorang striker ya. Jadi kita lihat bahwa langsung saja Bung. Langsung melakukan takedown attempt di sini. Dan kita lihat berhasil ya, seperti kita tahu bahwa Jeremy Siregar ini memiliki basic gulat dan sangat baik ya dia di amatirnya. Memang dia punya catatan rekor yang buruk pada saat melakukan audisi. Dia pernah terkena tendangan KO ke arah kepala dia. Begitu juga pada saat pertandingan pertamanya. Ya, pada saat berhadapan dengan Gali Tornado, dia pernah kalah KO di ronde 1 ya. Waktu itu kena tendangan ke arah kepala dia. Nah, tampaknya kali ini dia belajar dari kesalahan dan dia berhasil melakukan takedown tanpa terkena serangan dari tendangannya lawan itu ya. Jadi kita lihat bahwa dia berhasil membawa lawannya ke bawah sekarang. Cuman kita lihat apakah dia memiliki skill ground and pound ataupun submission. Ya, kita belum lihat banyak catatan tentang skill submission. Oke. Hampir di reverse Bung. Dan kita tahu bahwa Anam ini pernah menang tap out ya dengan melakukan kuncian armbar terhadap Ridwan ya. Jadi kita lihat apakah Anam bisa mengunci dari posisi bawah ini. Apakah Anam bisa melakukan kuncian armbar walaupun dia seorang petinju, tapi dia bisa melakukan kuncian kembali 2 kali dia melakukan slam dan ini legal. Ini diperbolehkan di MMA dan justru baik untuk mengganggu konsentrasi lawan ya dengan membentur-benturkan punggung lawan sehingga merusak konsentrasi dari Anam di sini. Anam menahan kepalanya agar tidak posture up ya. Iya, supaya tidak posture up karena pada saat ada jarak ini sangat berbahaya sekali buat Anam. Anam bisa dihujani pukulan yang bertubi-tubi yang sangat berbahaya ataupun elbow ya. Karena kita tahu elbow ini merupakan serangan yang sangat signifikan. Bisa membuat KO, bisa membuat cedera. Bisa membuat luka lawan. Tapi di sini kita lihat Anam berhasil bertahan. Oke, tampaknya melakukan guard press yang sangat baik ya. Sangat baik dilakukan dengan eksplosif. Dia melakukan melakukan pass guard yang sangat baik. Kembali half guard. Ya. Anam saya tahu dia sudah berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Saya pernah lihat dia berlatih Jiu-Jitsu dan saya pernah berlatih dengan dia bahwa memang Anam ini memiliki skill down and pound Bung. Di sana langsung saja kembali lagi guard pass ya, satu lompatan ke arah kanan, hammer fist mengenai dengan telak. Satu lagi pukulan ya, 2 pukulan mengenai ke kepala dari Anam, tapi belum terlalu damage di sini. Tentunya keunggulan sementara ini masih dimiliki oleh Jeremy Siregar ya, karena lebih aktif dia di sini, melakukan tekanan-tekanan, pukulan demi pukulan. Lihat dia sangat aktif. Dia di bawah ini dia tidak hanya diam saja menahan. Justru di sini
berulang kali slam, ya, Bung. kita tahu bahwa di sini memang Jeremy Siregar seorang atlet gulat yang memiliki VO2 max yang cukup tinggi ya. Jadi kita lihat dia aktif, dia tidak berhenti, dia melakukan tekanan-tekanan terus terhadap Anam di sini dengan melakukan ground and pound. Kita belum melihat adanya pencobaan submission di sini. Benar. Yang kita lihat adalah ground and pound yang guard pass lagi berhasil dihalang oleh Anam. Ya. Satu lagi mengenai kepala. Iya. Saya lihat cukup keras. Telak juga masuk di situ. Nah, melakukan posisi side mount, hanya saja side mountnya belum rapi. Jadi dia berhasil melakukan guard lagi ya. Antisipasi posisi guard dari Anam di sini. Benar. Sayangnya sekali jika Jeremy Siregar berhasil mempertahankan posisi side mount tadi. 1 menit lagi, Bung. Banyak submission yang bisa dilancarkan oleh Jeremy Siregar dari posisi ini. Ya. Anam harus bangkit ini, Bung. Ya, Anam dia mesti dia melakukan mencoba guillotine, tapi dari posisi ini sangat tidak memungkinkan ya. Sangat tidak memungkinkan karena posisi masih dari sudah masuk half guard. Dia ke guard sekarang. Nah, ini memungkinkan di sini. Di sini memungkinkan. Ya, sangat baik ya. Angle-nya tadi sudah cukup baik tapi terlepas karena kekuatan dari kepala Jeremy Siregar ini. Pelatihan gulatnya ini memang melatih otot kepala dia. Jadi dengan menarik kepala saja dia bisa melepaskannya. Benar, Bung. Dia bisa menekan tubuhnya ke bawah. Dia menekan supaya Anam tidak bangkit dari sini. Iya. Ya. Karena memang goal dari Anam ini, jika dia tidak berhasil submission, dia mesti mencoba untuk membalikan lawan ataupun bangkit dari sini. Apa yang mesti dilakukan dia? Dari guard ini, ditekan yang paling satu hook kanan hampir saja mengenai ya. Benar, Bung. Oke, kita lihat Jeremy Siregar pertama dia bisa ngulangnya takedown-nya dikejar terus takedown-nya diangkat. Masih Anam sudah berusaha bertahan dengan baik ya, tapi masih terjatuh. Yang saya lihat di sini determinasi dari Jeremy Siregar sangat baik sekali ya. Dia aktif, tidak berhenti dari awal sampai akhir. Posisi side mount full di bawah, Bung. Ya. Ini ronde ini benar-benar dimiliki oleh Jeremy Siregar. Oke, kita lihat ronde 2 apakah Anam ya bisa bertahan dari serangan-serangan takedown dari Jeremy Siregar ataukah akan bertarung berdiri nih. Anam harus mengeluarkan striking ya. Dia sebelum terjatuh ke bawah ya. Sebelum jatuh ke bawah, Anam mesti terus melakukan serangan dari posisi atas, terutama pukulan-pukulan strikingnya. Tapi saya lihat dari posisi Anam yang sangat tangannya Jeremy sudah tampak rendah sekali tangannya. Jeremy terlihat cukup melami fatigue ya, kelelahan juga ya. Satu overhand kanan. Flying knee. Itu tadi masuk ya, rahang ke masuk lagi hook kiri. Benar. Sehingga kepala Anam sampai terangkat. Satu counter hook kiri dari Anam dibalas. Hook kiri dibalas dengan hook kiri. Benar, Bu. Oke, ini sebenarnya Anam memiliki jangkauan lebih baik ya. Lebih panjang, jab yang lebih baik, jangkauan dan teknik striking yang lebih baik tentunya karena berasal dari boxing. Sementara Jeremy asalnya ya dia memang dari gulat yang mempelajari boxing. Dua hook kiri ya. Dua hook kiri mendarat, low kick kembali low kick kanan. Inside low kick. Nah, ini yang sebenarnya itu yang harus dilakukan oleh Anam dari awal ronde ya. Tapi Jeremy berhasil melakukan takedown lagi dengan baik. Kembali, Bung. Ya. Anam ini harus melakukan antisipasi ya segera di sini. Kalau tidak dia akan kehilangan banyak poin di sini. Ya, benar. Dia harus bangkit, Bung. Dia akan tinggalan poin tampaknya. Dia mesti bangkit karena dia sudah mulai tertinggal poinnya di sini. Ya, kembali dia menahan di belakang kepalanya itu, Bung ya. Ya. Oke, serangan demi serangan. Hanya saja memang Jeremy belum menciptakan jarak yang baik untuk melakukan serangan-serangan sikut ataupun ground and pound di sini. Ya, ini posisi sudah mulai membaik ya. Hanya saja dia masih berlutut di sini. Serangan-serangan dari posisi berlutut itu belum maksimal. Jika dia melakukan dari posisi stand up dengan dua telapak kakinya itu tekanan akan jauh lebih berat untuk melakukan pukulan-pukulan ground and pound ke arah Anam. Nah, sayangnya di sini ya Jeremy belum menyadarinya dan Anam pun cukup bertahan dengan baik. Karena agak terpepet ya, Bung, di sana. Ya, dia terpepet. Anam
bertahan dengan baik, tapi dia tidak bisa meloloskan diri atau melakukan kuncian dari posisi ini ya. Benar. Itu kerugian yang besar buat dia. Satu posisi arm triangle, choke ya. Tapi dilepas. Dilepas kali ini. Masih bisa untuk ground and pound terus Bung. Ya. Aktif sekali. Seandainya tadi posisi arm triangle dia pegang terus ya oleh Anam. Anam bisa menyelipkan kaki kanannya tadi ya, menyelipkan kaki kanan dia dan dia bergerak ke arah kiri badan dia ya, untuk mengambil posisi punggung. Ground and pound. Dia berbalik ya, mendapatkan posisi side mount di sini. Ya. Reverse Bung. Dapat back Bung tampaknya. Masih belum, dia menjepit kepalanya dengan sangat keras, melakukan headlock. Benar. Oke, sekarang kembali ke posisi guard. Elbow Bung. Elbow ke arah kepala dari Jeremy. Ya, selama tidak di belakang kepala itu masih diperbolehkan ya, masih aman. Oke. Nah, ini tampaknya Jeremy dia mesti melakukan postur up lagi, membuka jarak ya, jarak tembak yang baik untuk melakukan damage. Karena dari jarak tembak yang terlalu rapat itu tidak menghasilkan damage. Seperti ini. Ini maksud saya ya. Dengan jarak tembak yang seperti ini, tentunya itu menjadi sangat berbahaya. Oke dia. Ya. Satu tendangan dan melakukan langsung melakukan pukulan dari posisi atas seperti melompat. Ya, berjalan ke samping, langsung melakukan hook kanan, tendangan kiri. Satu hook kiri berhasil ditahan tapi masih Bung Anam masih bertahan Bung, luar biasa ya. Satu lagi ya. Itu walaupun tertahan Bung Jo, tapi itu sakit itu. Benar. Karena masih terasa. Itu terbentur lagi dari tangannya, terbentur lagi ke mukanya. Jadi itu juga termasuk damage. Itu maksudnya termasuk pukulan ya. Jadi yang dinilai ini adalah efektivitas. Ya kan? Andai kita melakukan pertahanan dengan baik, tapi tendangannya tembus atau pukulannya tembus, itu juga mengakibatkan efek ya. Lawannya akan mengalami kelelahan pada saat dilakukan ground and pound dengan hujanan-hujanan kekuatan seperti itu. Oke, kembali ke posisi. Satu pencobaan kuncian tangan ya, shoulder lock ya. Seperti ini kita mau melakukan omoplata ya, tadi ya oleh Anam. Karena memang Anam memiliki skill dari jiu-jitsu. Dia mau mencoba melakukan counter dari posisi ini. Iya, selesai ronde 2. Ronde 1 dan 2 ya, berakhir masih di keunggulan untuk Jeremy kita lihat di sini. Dan pukulan yang keras sekali membuat dia terpundur sampai 3-4 langkah. Ini juga, tuh lihat, walaupun tertahan, tapi masih kena ya, di kepala bagian atasnya. Tetap menimbulkan damage pastinya. Itu damage, itu. Kita lihat muka dari Anam sudah cukup merah, memar-memar. Oke, masuk ronde terakhir ini, Bung Jo. Ronde 3 ini akan apakah pertarungan di lantai lagi atau dia berhasil di atas ya, diselesaikan di posisi atas oleh Anam ataupun Jeremy? Anam harus mengeluarkan segalanya di atas ini tampaknya. Anam kalau mau menang, dia tidak bisa mengandalkan poin di sini. Sebagai seorang petarung, hendaknya kita harus meng-KO. Kita mesti memfinish lawan. Jangan mengandalkan poin, jangan mengandalkan skor. Mereka mesti, apalagi di posisi Anam yang sudah tertinggal. Benar, Bung. Tampaknya Anam mulai menekan, Bung. Menyadarinya bahwa kita lihat ketinggalan poin. Jeremy mundur sambil menantang ya. Menantang. Apakah Jeremy mencoba tendangan push kick. Dua kali push kick masih terbaca oleh Anam. Anam hampir saja mengeluarkan hook kirinya, melakukan counter seperti yang biasa dilakukan. Dia harus seperti apa Bung akan dikeluarkan striking yang agak saya rasa sudah tepat ya dia melakukan hook kiri tadi ya, ataupun menangkap kaki dari itu Jeremy dan melakukan counter. Bisa saja seperti itu. Cuman dia hanya membutuhkan timing. Satu low kick masuk, cukup membuat tergoyang tadi. Jual beli pukulan sekarang. Tampaknya Jeremy belum melakukan inisiatif untuk melakukan takedown di sini. Tampaknya saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Strategi apa yang mesti apa yang direncanakan oleh Jeremy? Anam sudah menyadari bakal harus menghindari takedown ya, Bung. Kemungkinan kuda-kuda dari Anam memang dibawa ke bawah terus. Cuman saya rasa terus tendangan-tendangan diberikan oleh Jeremy ke arah perut. Karena itu kalau kena itu membuat lawan cukup sesak karena
diarahkan ke arah liver. Oh, satu hook kiri. Satu hook kiri. Mendarat telak. Wow. Ya, kita lihat Justru Anam kan pakai Bung yang Jeremy Jeremy di sini dia mulai hilang inisiatif untuk melakukan takedown ya. Iya. Saya entah kenapa ini padahal satu hook kanan. Tampaknya dia mau melakukan knockout di sini. Ya. Sebagai seorang pembelat. Oh, masuk goyang, damage. Itu damage tuh, ya. Anam goyang, Bung. Oh, damage lagi. Terlihat terhuyung-huyung matanya hampir kehilangan. Oh, uppercut, Bung. Ya, itu hampir ya. Hampir damage-nya berkali-kali. 4-5 Apa akan itu terjadi tendangan ini, kalah Bung? itu sangat sesak itu. Iya. Ternyata dia menyerah ya. Technical knockout striking sampai lawannya Ana menyerah. Seorang striker dipukuli habis-habisan di ronde ketiga oleh seorang pegulat. Inilah mixed martial art, Bung Jo. Luar biasa. Luar biasa Jeremy. penampilan Jeremy Siregar juga. Anam yang terus Tahan dari pukul, Bung. Iya. Bagus sekali. tapi sayang sekali Anam ya. Dia Iya. mesti selesai di posisi ini ya. Wow, uppercut Bung Rahang. Luar biasa, Bung. Saya tidak mengerti kenapa di sini Anam tidak mau melakukan footwork di situ ya. Keluar dari cage dia menjadi bulan-bulanan di sini. Wow, paling pusing, Bung. Luar Saat itu yang Bung, itu masuk sangat benar. pelan, itu sangat sakit sekali itu. Pertandingan di ronde Sangat ketiga, sakit. menit kedua, Oke, detik luar ke-15. Dengan kemenangan tap out menggunakan teknik striking. The winner dari sudut biru, Jeremy Siregar.